Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita mulai dengan perkataan yang sering kami hafalkan dalam Alfiyah Ibnu Malik, itu ada istilah wahdib lada istima'in bisyartin wa qasam. Itu adalah sebuah ungkapan yang kalau kita analogikan itu adalah anjuran bagi kita berataan untuk senantiasa memulai mensyukuri dari apa yang paling dekat dan melekat dengan kita. Karena apa yang dekat sering terlewat. Bujur kada Bapak Ibu berataan. Yang dekat kerap terlewat. Kadang kita mempunyai ambisi, kadang kita mempunyai cita-cita, kadang kita mempunyai target ini dan itu, atau kita disibukkan dengan program ini dan itu, atau bahkan kita disibukkan dengan target karir, target ingin ini, target ingin membeli itu, sehingga fokus kita kadang terlalu diarahkan, diporsir ke sana. Sehingga apa yang melekat dengan kita itu jarang kita syukuri. Jarang dari kita yang mensyukuri nikmat mampunya kita bernafas. Jarang dari kita yang mensyukuri nikmat ketika kita guring itu siapa yang menjaga detak jantung kita, dipastikan itu kawan terus berdetak. Makanya Allah itu Rabbul Alamin. Makanya dalam Al-Fatihah kita itu membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kata Rabbun yang digunakan? Bukan kata-kata Khalik. Khalik itu kan artinya yang menciptakan. Tapi yang dipilih oleh Allah adalah kata-kata Rabbul Alamin, Pak. Rabbun itu adalah kata yang menunjukkan pada syumul, kesempurnaan letak, kesempurnaan waktu, kesempurnaan segala. Itu berarti Allah mengatur kita, menyusun kita, memanage kita. Itu tidak hanya dalam perkara-perkara yang besar, bahkan sampai samut tejerungkup, Allah tahu itu. Sampai sedetail itu, Pak. Maka apalagi kita. Maka kadang kita perlu mempertanyakan. Ketika kita resah, ketika kita khawatir, ketika kita cemas dengan sesuatu yang belum terjadi. Dan ini memang hal yang paling sering jadi musuh kita berataan, bujur kada. Musuh kita itu adalah hal-hal yang bahkan belum pernah ada di dunia ini. Musuh kita itu adalah kecemasan. Musuh kita itu adalah kekhawatiran. Yang bahkan belum terjadi tapi sudah menjadi momok yang luar biasa menghantui kita. Nah, karena kita membahas ini. Tapi yang paling penting adalah kita mulai dengan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Allah berikan bubuhan pian berataan, komunitas, keluarga, kerabat, lingkungan yang ada seperti saat ini. Seperti di lingkungan Masjid Najmul Qamar itu adalah nikmat yang luar biasa yang kada berataan orang memiliki. Ketika ada komunitas bubuhan pian yang tawasau bil haq, tawasau bis sabar seperti ini, maka istiqomahkan, Pak, Bu. Ini adalah nikmat. Berkumpulnya kita dengan orang soleh adalah nikmat yang luar biasa. Berkumpulnya kita dalam kebaikan adalah nikmat yang luar biasa. Bahkan sekelas Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman saja masih mengatakan wa adkhilni bi'ibadika fi wa adkhilni bi rahmatika bi'ibadika sholihin. Itu sekelas Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman masih memohon kepada Allah untuk nanti dimasukkan dengan rahmat Allah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Harusnya yang lebih harus rancak membaca doa itu adalah siapa? Nabi Yusuf atau kita? Tentu kita. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman kurang soleh apa bebuhan sidin? Seharusnya kita yang harus lebih banyak berharap, ya Allah, semoga kita dikumpulkan berataan di surga Firdaus dengan keadaan seperti ini. Dalam keadaan nanti bedanya insya Allah kita berkumpul seperti ini di surganya Allah, kita melihat nazratullah, kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah nikmat yang paling agung yang dimiliki oleh seorang hamba ketika berada di surga.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, nikmat selanjutnya yang perlu bubuhan kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat ini adalah nikmat yang penting untuk selalu kita tajdid, penting untuk selalu kita perbaharui. Kamu kala Rasulullah bahwasanya keimanan kita itu seperti baju, Pak. Keimanan kita itu seperti baju, Bu. Kawa usang, bisa usang. Maka Rasulullah mengatakan fas'alullah an tujaddid. Maka mintalah kepada Allah agar kita itu selalu diperbaharui imannya. Diperbaharui ketakwaan kita. Diperbaharui kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Dan ini adalah salah satu tujuan dari majelis ini. Sama-sama kita memperbaharui. Terkhusus terkait dengan keimanan kita saat ini. Ada kata-kata yang sering bubuhan pian dengar mungkin dalam pembukaan ustadz-ustadz kita. Ulama-ulama kita biasanya yang tadi ulun baca juga tadi adalah iftitah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini adalah ungkapan yang nanti banyak dibaca oleh para penghuni surga. Dua hal dari ungkapan ini yang disampaikan. Yang pertama, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kesyukuran bahwasanya kita sudah diberikan dengan kenikmatan ini, itu berarti surga. Karena ungkapan ini adalah ungkapan yang dibacakan, yang disebutkan, yang diungkapkan oleh para penghuni surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan tidaklah kita mendapatkan kenikmatan seperti ini kecuali dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kita sekolah di mana, bukan karena orang tua kita, kuitan kita siapa, bukan itu. Jadi perkara keimanan kita ini pentingnya luar biasa dan ini berkaitan dengan hidayahnya Allah. Bukan berkaitan dengan abah kita siapa. Bukan berkaitan dengan kita sekolah di mana. Karena banyak Pak, Bu, orang yang jauh belajarnya, banyak membaca kitabnya. Tapi ada yang makin jauh dari Allah. Banyak buan pian menemukan kayak itu, banyak. Ada juga orang-orang yang nasabnya mulia, kuitannya orang harat, kuitannya orang alim, inyanya jadi orang yang durhaka, inyanya jadi orang yang sesat. Kalau usah jauh-jauh kita melihat contoh-contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu kurang apa sih din berdakwah? Kurang hebat apa beliau? Anaknya itu kurang mulia apa nasabnya? Bapaknya seorang nabi. Tapi ada anaknya Nabi Nuh yang kada beriman. Maka iman ini bukan perkara abah kita siapa, mama kita siapa. Ada juga bahkan seperti katakanlah Nabi Ibrahim. Abahnya kada beriman. Bahkan Nabi Lut alaihissalam beliau berdakwah di luar rumah, sekalinya yang di dalam rumah bininya kada beriman. Jadi masalah keimanan bubuhan pian. Masalah keimanan bubuhan kita saat ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri luar biasa. Allah takdirkan kita mendapatkan hidayah ini adalah harganya yang mahal, harganya larang. Kada ada satupun yang kau menandingi di dunia kita ini. Belum lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mendengar ada sahabat yang mengucapkan alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammad. Ada sahabat yang mengungkapkan seperti itu, Rasulullah lewat, Rasulullah langsung berkomentar, "Hei ya Rasulullah, syakarta aziman." Ikam sudah mensyukuri nikmat yang paling agung. Apa nikmat itu? Kita jadi orang Islam, kita ditakdirkan jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Status bebuhan pian, status kita saat ini sebagai umatnya Nabi Muhammad, ulun jujur, ulun kada mau menukar dengan status apapun yang ada di dunia ini. Karena status kita jadi umatnya Nabi Muhammad ini adalah status yang bahkan dihendaki, dicemburui oleh Nabi Musa. Jauh sebelum kita lahir. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Musa itu sudah tahu kabar. Sudah tahu kabar di Tauratnya beliau bahwasanya nanti akan ada suatu umat yang lahirnya berdudi masuk surganya berdahulu. Sampai Nabi Musa itu berpada ke Allah. Jarsidin, ya Allah, aku dapat kabar di Tauratku nanti akan ada umat
Yang masuk surganya berdahulu, lahirnya belakangan. Nyaman benar jar Sidin. Sampai Nabi Musa mengatakan, aku berharap itu adalah umatku ya Allah. Jar Allah, kada. Itu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia itu kita di sisi Allah. Bahkan sampai dalam riwayat itu Nabi Musa banyak menyampaikan keistimewaan kita. Ada salah satunya juga, ya Allah, Nabi Musa membandingkan dengan umatnya beliau. Nabi Musa, Bani Israel, kalau berdosa, kalau bermaksiat, bebuhan Bani Israel itu cara menebus dosanya adalah dengan bunuh diri, Pak. Bunuh diri, Bu. Itu cara taubatnya umatnya Nabi Musa waktu itu. Ada yang waktu itu ketika Nabi Musa tinggalkan, tiba-tiba menyembah sapi ulahannya, Samiri. Nah itu taubatnya diminta oleh Nabi Musa untuk saling membunuh. Bayangkan kalau syariat kayak itu masih kita jalankan di sekarang ini. Siapa dari kita yang tidak berdosa? Siapa dari kita yang tersisa? Tapi kata Nabi Musa, ya Allah, aku dapat kabar umat ini ketika mereka berdosa cukup dengan istighfar kepada engkau ampuni. Ya Allah, aku berharap itu adalah umatku. Tapi kata Allah, kada, itu adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi Musa berucap, ya Allah, kalau kayak itu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Sampai Sidin berucap kayak itu. Bubuhan kita kada pernah berdoa, ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad. Ada kada kita berdoa seperti itu sebelum kita lahir? Kada pernah. Tapi Allah takdirkan kita jadi umat Nabi Muhammad, dan ini adalah kesyukuran yang luar biasa. Maka ulun membawai guru-guru ulun berataan, jamaah berataan, untuk sama-sama kita memulai dengan mensyukuri nikmat iman kita, mensyukuri takdir kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad itu ngalih dituruti Sidin itu beda dari manusia yang lain. Walaupun ada sifat manusia yang sama dengan kita. Makanya Nabi Muhammad itu dari golongan manusia karena untuk ditiru. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa ditiru dari beliau. Sifat basyariahnya beliau. Nabi Muhammad itu kalau guring, Pak, Sidin itu guring mata aja. Hati beliau tetap zikir. Berbeda dengan kita. Kalau kita guring, mata terpajam, hati apalagi, kada Bu. Rasulullah tuh bepaluh juga sama seperti kita, tapi paluh Sidin itu paluh yang dikatakan harumnya seharum kasturi. Rasulullah tuh meludah itu jadi obat. Ketika Rasulullah perjalanan menuju Madinah bersama Abu Bakar, bersembunyi di Goa Sur, Abu Bakar ini kadang menutup lubang, keluar kalajengking Arab, digigit batisnya. Abu Bakar bangkak, menangis Abu Bakar. Dikira Rasulullah, Abu Bakar ini takutan, cemas, takut. Padahal Abu Bakar, aku menangis karena digigit kalajengking ya Rasulullah. Maka diobati oleh Rasulullah, diludahi Sidin. Hilang lukanya, hilang racunnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita letakkan Nabi Muhammad peringkat 1 paling tinggi di hati kita, lebih tinggi dari kuitan kita, lebih tinggi dari anak bini kita, lebih tinggi dari siapapun yang ada di dunia ini. Cinta kita gasan Sidin, cinta kita gasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan Sidin rela memberi kita syafaatul uzma berataan, dan insya Allah kita beratan masuk surga dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ulun memulai dengan bolehnya kita itu khawatir. Nah ini nyamannya dalam agama kita ini, khawatir itu aja sudah dihitung berpahala. Nah luar biasanya, kalau bahasa kerennya itu anxiety jar orang. Wah ini bahasa psikolog itu, anxiety itu kecemasan Pak, kekhawatiran. Banyak orang yang mengatakan, ada orang-orang liberal khususnya, mengatakan bahwasanya Islam itu bukanlah agama yang memahami perasaan orang lain. Langsung dibantah oleh ulama-ulama kita. Jar siapa? Agama Islam itu adalah agama yang paling memahami perasaan orang lain. Bahkan tidak hanya kepada orang yang secara indera sempurna, mata, telinga sempurna, bahkan Islam aja menghormati orang yang kada melihat, yang kada mendengar. Kalau kita ingat surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
Abdullah ibnu Maktum. Itu tentang Abdullah ibnu Maktum. Ini bukti bahwasanya Islam itu sangat menghargai perasaan orang lain. Bayangkan, Abdullah ibnu Maktum datang kepada Rasulullah dalam keadaan sidin tunanetra, sidin karena kau melihat. Karena orang kadang tahulah keadaan lagi hauran atau apa, dia masuk saja, dia nyelonong langsung pada Rasulullah dalam keadaan lagi menerima tamu-tamu besar. Rasulullah sedang menerima kabilah-kabilah besar. Pembesar-pembesar Quraisy yang kalau orang-orang ini diambil hatinya bisa memberikan pengaruh bagi Islam. Nah, penting perkumpulan sidin. Nabi Muhammad penting perkumpulannya. Tiba-tiba Abdullah ibnu Maktum masuk. Masuk Abdullah ini langsung berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ajarkan aku. Ajarkan aku. Coba, Rasulullah itu kadang berucap apa-apa. Rasulullah itu kadang mengatakan satu kata pun yang itu menyakiti Abdullah ibnu Maktum. Dan Abdullah ibnu Maktum pun kadang melihat bagaimana ekspresinya Rasulullah. Karena sidin terkau melihat. Rasulullah hanya mengerenyitkan dahi. Apa jar orang tuh orang belajar apa yulah. Bahasa Indonesia itu kayak ini dahinya Rasulullah tuh kayak Rasulullah tuh pada jangan wah ini lagi banyak tamu kayak gitu. Tapi sidin kadang mengatakan dengan kata-kata. Sidin hanya mengerenyitkan dahi aja. Hanya diarahkan sahabat gasan karena dulu Rasulullah lagi ada tamu. Waktu itu turun surah Abasa. Coba perhatikan Allah langsung menegur Rasulullah. Kurang menghargai apa Islam. Padahal Abdullah ibnu Maktum kadang melihat. Kadang tahu Rasulullah itu ekspresi mukanya kadang tahu tersinggung jin Abdullah ibnu Maktum kadang. Tapi Allah memposisikan Abdullah ibnu Maktum sama dengan orang yang indranya sempurna. Ini bukti. Ini yang mematahkan orang-orang yang berpada Islam itu kadang memahami perasaan. Kadang Islam itu memahami perasaan agama, pemeluk agamanya. Maka penting bagi kita. Nah, dan ini ada juga terjadi di para sahabat. Para sahabat itu Pak, Bu adalah generasi terbaik. Bebuhan Sidin adalah generasi yang keimanannya luar biasa. Tapi bebuhan Sidin itu masih mempunyai rasa khawatir, rasa cemas. Maka rasa khawatir dan cemas itu ya manusiawi, lumrah. Kada apa-apa. Bahkan para sahabat itu ketika cemas itu sampai Allah tenangkan dengan dalam surah wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqa Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang menenangkan. Kata Allah, ketika para sahabat khawatir, ketika para sahabat takutan, disuruh Rasulullah, buat pian pindahan ke Madinah. Takutanan, ya Rasulullah, kami harus meninggalkan jabatan, kami harus meninggalkan harta, kami membawa apa ke sana? Rasulullah kadang membolehkan membawa apa-apa dari Mekah ke Madinah sana. Ya Allah, kami hidup di sana apa? Apa yang kami kerjakan? Jadi kecemasan itu bahkan dimiliki oleh para sahabat yang terbaik, apalagi kita. Apalagi kita yang awam ini. Makanya Allah sampai menurunkan ayat yang menenangkan kita. Wa ka'ayyin min dabbah, kata Allah, berapa banyak makhluk melata yang inya kada bebatis, yang inya kada bisi tangan, kawai hidup. Berapa banyak hewan melata yang kada bisa apa-apa, yang kada sesempurna kita, tapi Allah berikan rezeki, Allah jamin rezekinya. Apalagi bebuhan kita, jar Allah, apalagi ikan, apalagi pian. Ya, tangan ada, batis ada, tinggal mengusahakan rezeki, kawah. Tapi kecemasan itu memang wajar, kada masalah. Dan memang dalam agama kita, nah untungnya bebuhan kita, untungnya agama kita, kekhawatiran kita itu aja sudah dihitung pahala oleh Allah. Bahkan sekelas Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, pernah berpapasan lawan Rasulullah, terlipat-lipat muhanya Pak. Pusing sidin. Ya Rasulullah, kenapa ya Ali? Ada apa dengan anta? Ma baluka ya Ali? Kata Ali, ya Rasulullah, aku saat ini mengkhawatirkan 4 hal. Aku sedang mengkhawatirkan 4 hal. Apa saja kata Rasulullah? Yang pertama ya Rasulullah, aku khawatir bahwasanya saat ini di rumahku sedang tidak ada apa-apa kecuali air minum. Kedada roti, kedada makanan ya Rasulullah, kedada yang kukhawatirkan adalah nafkahku terhadap keluargaku. Yang kedua ya Rasulullah, aku khawatir apakah aku bisa taat seperti ini sampai nanti akhir hayatku? Apakah aku bisa sholat seperti ini sampai akhir hayatku?
Yang ketiga, ya Rasulullah, aku khawatir apa hisabku di hari kiamat. Bagaimana keadaanku di hari kiamat? Tangan kanankah aku menerima? Lebih berat ketimbangan amalku kah atau apa? Yang terakhir, ya Rasulullah, aku khawatir bagaimana keadaanku ketika bertemu malaikatul maut. Ketika tetamu dengan malaikat Israel, keadaanku waktu itu kayak apa? Bayangkan, Bu. Kayak Ali bin Abi Thalib yang keimanannya sehebat itu. Masih mengkhawatirkan 4 hal ini. Tapi Rasulullah mendengar itu sidin tersenyum. Rasulullah mengatakan, "Absyir ya Ali, absyir." Absyir itu artinya bergembiralah wahai Ali. Ali bingung ya. Orang habis curhat disuruh Rasulullah bergembira, Rasulullah mengimungi Ali. Kata Rasulullah, ya Ali, ketahuilah setiap kekhawatiran engkau mempunyai derajat. Kekhawatiranmu terhadap nafkah keluargamu adalah pengharang dari siksa api neraka. Kekhawatiranmu dari ketaatanmu atas Allah adalah penghalang dari siksa azab kubur. Kekhawatiranmu dari nasibmu di hari kiamat adalah jihad yang lebih baik daripada 60 tahun engkau berjihad. Kekhawatiranmu terhadap malaikatul maut adalah kafarah atas dosa-dosa yang engkau lakukan. Dan itu baru dimulai dengan khawatir, Pak. Dan ini adalah hal yang perlu. Kenapa seperti ini? Karena apa? Ini adalah dorongan keimanan bagi kita. Ketika kita mengkhawatirkan hal-hal yang seperti itu, makin kuat iman kita, makin kokoh iman kita. Seperti itu yang diketujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita saat ini ada musibah, kalau kita saat ini masa-masa sulit, wa tilkal ayyam tudawiluha bainan nas, kita ingat apa yang Allah katakan. Hari-hari itu pasti terlewati karena hari-hari itu diputar oleh Allah siklusnya. Kadang ngalih, kadang nyaman. Ya. Kadang ada yang nyaman-nyaman terus. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama kita, thalabur rahah fid dunya muhal. Mencari kebahagiaan, mencari kelonggaran di dunia ini mustahil. Hendak mencari kebahagiaan, kelonggaran, hendak istirahat itu di surga. Wa ammad dunya darul ibtila. Dan dunia kita saat ini adalah tempat ujian. Kenapa yang digunakan oleh Allah adalah kata-kata ibtila? Makanya kita rajak, ya Allah, bala musibah, bala bencana, bala ujian. Kata-kata bala ini bahasa Arab. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah. Bala ini kan, ibtila ini kan artinya ujian yang berulang kali, Pak. Yang kadang sekali aja. Tapi pasti terjadi berulang-ulang kali. Dan ini adalah hal-hal yang kita harapkan jadi sandaran kita. Bahwasanya kita sadar kita masih di dunia, maka kita harus menerima bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian. Paling enak ngalih sakit atau ngalih sakit ngalih atau sakit ngalih, pasti kayak itu. Ya. Jarang ada yang nyaman. Oke. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kekhawatiran itu atau rasa takut kepada Allah itu adalah hal yang penting. Rasa takut bubuhan kita kepada Allah itu adalah ukuran keimanan kita, Pak, kepada Allah. Ali bin Abi Thalib, beliau dalam suatu nas mengatakan ketika ditanya orang yang bertakwa itu ukurannya kiapa. Orang yang bertakwa itu indikasinya apa? Indikatornya apa? Kita mengukur orang yang bertakwa itu seperti apa? Kalau kita ditakuni, apalagi lelakian tiap Jumat diceramahi, ittaqillah. Ya, bertakwalah. Kita perlu mempertanyakan bagaimana ketakwaan kita. Kalau jar Ali bin Abi Thalib, ketakwaan kita diukur dari 4 hal. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Al-khawf minal jalil itu artinya rasa takut lawan Allah. Yang kedua, ar-ridha bil qalil. Menerima ridha lawan yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Dia takut kepada Allah, dia ridha dengan apapun yang Allah berikan, itu 2 indikasi ketakwaan kita sudah meningkat. Yang ketiga, al-amal bitanzil. Gawiannya, ibadahnya, kebaikannya semakin sesuai dengan apa yang
ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, al-isti'dad liyaumir rahil. Yang keempat itu, orang yang bertakwa itu dia semakin harap, dia semakin hebat, gasan mempersiapkan kehidupannya untuk setelah kematian. Maka rasa takut kepada Allah ini ada. Rasulullah itu ada mengisahkan, ini hadisnya dalam Sahih Bukhari. Rasulullah mengisahkan sidin kisah yang menurut ulun ini jadi kayak sindiran gasan kita. Rasulullah itu mengisahkan, kata Rasulullah, ishtara rajulun min rajulin aqaran. Ada seorang laki-laki yang membeli tanah dari laki-laki yang lain. Fawajadal ladzi ishtara aqaran jarratan minad dhahab. Maka kata Rasulullah, laki-laki yang membeli tanah itu tiba-tiba menemukan kata-kata dzurrah. Dzurrah itu berarti banyak benar, berarti segentong tanah. Lain satu, lain dua, tapi segentong, karena kata-kata yang digunakan oleh Rasulullah dzurrah. Berarti emasnya luar biasa banyak yang didapatkan oleh orang yang beli tanah itu. Nah, di sini mulai. Kalau bubuhan kita normalnya nungkar tanah dapat emas, apa jar kita tuh Pak? Keberuntungan. Kalau ulun lah, kalau keimanan ulun lah, ulun kayak itu ulun mengucapkan alhamdulillah. Tapi orang yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis ini beda. Sidin dapat emas, sidin langsung keringat dingin, langsung pucat pasi, gemetar badannya, langsung diucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tukutan. Langsung inya bulik mendatangi yang jual tanah itu tadi. Dengan niat hendak membalikkan emas yang ditemukan di tanah yang dia beli. Luar biasanya tuh nah. Dan kita mau sayangnya dibulikakan terus saja. Tapi beda lagi, yang jual tanah pun sama ternyata. Jadinya aku sudah menjual tanah ini kepada engkau, maka apa yang ada di dalamnya adalah milik engkau. Karena maunya menerima emas itu. Melawan lagi yang membeli tanah. Jadi yang beli tanah karena maukah itu. Aku nungkar tanahnya aja. Kada nungkar emas di dalamnya, maka aku beli kata emas ini adalah hak engkau. Maka sengketa Pak, sengketa tanah. Ada yang mau mengalah. Nah, misalnya kita zaman wah ini sengketanya yang sebuting bawa sertifikat asli, Pak. Bingung malaikat gimana yang asli. Nah, maka akhirnya berdua ini kada menemukan titik temu, akhirnya dibawa ke hakim. Nah, hakimnya ini cerdas, jar hakimnya beda. Hakimnya ini mengatakan, ditakuni sebuting yang jual tanah ditakuni. Bisi anak lah. Ya, bisi anak laki-laki. Belum menikah. Masih bujangan. Takuni yang jual tanah. Bisi anak lah. Bisi anak jual. Bebinian belum kawin. Nah plot twistnya. Apa, paham benar ibu-ibu? Kisah-kisah sinetron ya Bu. Akhirnya kata hakim itu, ya kita nikahkan kedua anak engkau. Maharnya Bu, emas tadi. Ya Allah. Tapi sebenarnya yang kita bahas itu lain masalah emasnya sebenarnya. Yang ingin kita ambil pelajarannya adalah bagaimana al-khawfu minal jalil. Bagaimana rasa takut dimiliki oleh dua hamba Allah ini. Kededa yang melihat, kededa yang memperhatikan bebuhan beliau berdua ini ma'anu emas, kededa yang tahu. Tapi dua-duanya sama-sama memiliki rasa takut bahwasanya Allah mengawasi. Itu yang diperlukan zaman kita wayah ini. Ada lagi sifat wara, bagaimana kedua orang ini tekutan kalau yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah hal-hal yang kada baik. Hal-hal yang kada jelas halal dan haramnya itu adalah yang paling ngalih kita temui wayah ini. Zaman wayah ini paling ngalih kita berjuang gasan sifat wara ini Pak. Ngalih benar. Sifat wara ini kan kita tekutan kalau ada yang kada jelas halal haramnya masuk ke dalam tubuh kita. Kullul lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Rasulullah jelas mengatakan setiap sesuatu yang muncul yang tumbuh dari hal-hal yang kada baik, kata Rasulullah, masuk ke dalam diri kita, daging kita tumbuh dengan yang kada baik, maka api neraka lebih layak gasan inya. Itu yang kita hindari. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ulun hendak menyampaikan satu pesan terakhir apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan ini jadi pegangan kita berataan. Dan ini adalah hadis yang rancak dibaca oleh guru-guru ulun di Al-Azhar.
Guru-guru ulun di Al-Azhar itu setiap kami hendak sembahyang subuh kah, isya kah, zuhur kah, Bubuan Sidin itu selalu menyelipkan hadis idza qumta ila salati fasalli salatal muwaddi'. Itu adalah hadis yang artinya jika Buhan Pian hendak sembahyang, sembahyanglah seakan-akan ini adalah sembahyang terakhir yang akan kalian lakukan. Menurut ulun kalau ini kita terapkan dalam seberatan aktivitas kita penting. Ada dalam sembahyang aja, apalagi dalam sembahyang. Kalau kita sudah didatangi malaikat Israel, nah habis ini, nah, Fulan bin Fulan ini sholat isya terakhir ikam, masih saat pikirlah ada acara dangdut malam kena. Ada terpikir menurut ulun, pasti bujur-bujur kita fokus, bujur-bujur kita menyerahkan kepada Allah. Nah, maka ini yang penting, sembahyang kita, aktivitas kita majelis seperti ini, kita tanamkan dalam diri kita, ya Allah, ini mungkin adalah persembahan terakhir yang bisa kita lakukan. Maka terimalah ya Allah, kita ikhlas melakukan ini. Mungkin ini adalah perjalanan terakhir Buhan Pian ke masjid. Mungkin ini adalah perjalanan terakhir Buhan Pian karena menuntut ilmu. Mungkin karena ini adalah pelukan terakhir gasan anak dan bini. Nah, maka ketika kita sudah ada dalam posisi itu, kita ingat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita supaya lebih memaknai berataan aktivitas kita. Ibu-ibu yang mengolah kopi gasan laki, ya Allah, siapa tahu ini adalah kopi terakhir gasan lakiku, mudahan lakiku ridha, aku masuk surga ya Allah. Ya Allah, aku mau ojek nah keluar rumah, siapa tahu ini adalah usaha terakhirku mencari nafkah, ya Allah, semoga engkau ridha. Itu yang kita perlu tanamkan, dan itu yang semoga akan mengantarkan kita berataan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun minta halal, minta ridho Bapak Ibu berataan, dan ulun tentu banyak kekurangan, banyak kekhilafan, tapi sangat senang luar biasa ulun bisa disambut, ulun bisa diterima dengan baik di sini, dan ini menjadi semoga Bubuhan Pian rela riuta mendoakan ulun dan kita semua berataan diistiqomahkan dalam kebaikan. Dan istiqomah yang paling ngalih adalah istiqomah merasa kada lebih baik daripada orang lain. Ulun di sini lain siapa-siapa, yang ulun sampaikan di sini hanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah, hanya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita berataan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bersama-sama membaca Al-Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ولك بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا الله فإن رحمتك أرجى من جميع أعمالنا واغفر لنا يا الله فإن مغفرتك أوسع من جميع ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mudahan kita berataan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita berataan, berkah ilmu yang kita pelajari. Makasih banyak Bapak Ibu berataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.